Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apakah kabarnya baik? Apakah anak-anak hari ini semangat untuk mencari ilmu? Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, akan Ibu pandu ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oke, masuk semua ya anak-anak. Nah, apakah anak-anak hari ini semangat untuk belajar? Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita tepuk tangan terlebih dahulu ya, supaya anak-anak tambah semangat lagi. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, anak-anak, apakah ada yang tahu minggu kemarin kita terakhir belajar tentang apa? Nah, betul sekali. Minggu kemarin kita belajar tentang pengukuran. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai tentang kecepatan dan debit. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu kecepatan? Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang pengertian kecepatan, anak-anak boleh simak terlebih dahulu videonya ya. Ayo balap, membalap balapan mobil, ayo melaju, melaju jangan berhenti. Ayo balapan lebih cepat, secepat yang kau bisa sampai akhir. Go, 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 ayo kita balapan. Hey, hey, hey. Hey, hey, ayo balap, membalap balapan mobil, ayo melaju, melaju jangan berhenti. Ayo balapan sekarang melompat, melompat setinggi mungkin ke Nah, setelah kita melihat tayangan video tersebut, apakah anak-anak sudah tahu apa itu kecepatan? Nah, akan Ibu jelaskan ya. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Nah, sebagai contoh hubungan satuan waktu, seperti yang kita sudah ketahui, yaitu 1 hari sama dengan 24 jam. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit anak-anak. Nah, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Dan 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Nah, untuk contoh hubungan satuan waktu, Ibu berikan contoh ya, dan kalian juga bantu jawab ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh 5 jam kira-kira sama dengan berapa menit ya anak-anak? Ada yang tahu tidak? Nah, di sini kan 1 jam itu sama dengan 60 menit ya anak-anak. Nah, kan di soal itu 5 jam. Nah, tinggal 5 dikali 60, yaitu sama dengan 300 menit. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang satuan jarak. Nah, di sini Ibu sudah mempersiapkan tangga satuan panjang atau jarak. Nah, tangga tersebut itu terdiri dari 7 ya. Nah, yang pertama itu ada kilometer, yang kedua itu hekameter,
yang ketiga itu dekameter, yang keempat itu meter, yang kelima itu desimeter, yang keenam itu sentimeter, dan yang ketujuh itu milimeter. Nah, selanjutnya yaitu contoh satuan panjang dan jarak. Nah, di soal itu kan 2 meter sama dengan berapa sentimeter ya anak-anak. Nah, kan di soal itu keterangannya 2 meter ya. Nah, berarti meter di kedudukannya di mana nih? Di tanggal keberapa? 1, 2, 3, 4 ya. 4. Nah, lalu di soal itu ditanyakan sentimeternya. Nah, kita ubah meter menjadi sentimeter. Lalu kita di sini turun berapa anak tangga ya? Lalu kita hitung 1, 2. Nah, kebetulan ini turun ya, berarti turunnya 2 tangga. Berarti kalau turun kan dikalikan ya anak-anak. Jadi 2 dikali 100 sama dengan 200 cm. Jadi hasil dari penyelesaian soal tersebut yaitu 2 meter sama dengan 200 cm. Apakah anak-anak sudah paham tentang satuan panjang atau jarak? Kalau anak-anak sudah paham, Ibu akan melanjutkan materinya yaitu tentang kecepatan yang sebenarnya. Kita akan mempelajari tentang segitiga kecepatan. Kenapa sih kita harus mempelajari tentang segitiga kecepatan ini? Karena supaya bisa membantu kita untuk memecahkan soal yang berhubungan dengan kecepatan. Nah, di sini sudah ada huruf J, K, sama W. Nah, keterangannya yaitu J itu jarak, K itu kecepatan, W itu waktu ya anak-anak. Nah, apabila di soal itu tolong carikan jarak. Nah, kita tutup saja huruf J-nya, lalu kita ketahui bahwa rumus mencari jarak yaitu K dikali W. Nah, apabila di soal itu disuruh mencarikan kecepatannya, nah kita tinggal tutup saja huruf K-nya. Jadi kita sudah ketahui nih rumus kecepatan yaitu J dibagi W. Nah, itu ya anak-anak. Nah, apabila di soal itu disuruh carikan waktu, oke, kita tinggal tutup saja huruf W-nya nih anak-anak. Nah, kita sudah ketahui ya bahwa rumus waktu yaitu J dibagi K. Nah, gitu ya anak-anak. Apakah sudah paham? Selanjutnya, Ibu sudah mempersiapkan contoh soal yang berhubungan dengan kecepatan nih anak-anak. Nah, di soal tersebut yaitu diketahui Budi pergi ke Bengkulu mengendarai mobil selama 3 jam dengan jarak tempuh 60 km. Nah, berapa sih kecepatan rata-rata Budi saat mengendarai mobil? Nah, cara penyelesaiannya yaitu kan di soal sudah diketahui ya anak-anak bahwa jaraknya itu 60 km dan waktunya itu 3 jam. Nah, soal tersebut disuruh carikan kecepatan rata-ratanya berapa sih anak-anak. Nah, kita kan sudah ketahui tadi ya kalau rumus kecepatan yaitu J dibagi W. Nah, kan tinggal masukkan saja ke dalam rumus nih anak-anak. Nah, kan kita sudah ketahui ya, J itu bernilai 60 km, W itu bernilai 3 jam. Nah, kita tinggal bagikan saja nih teman anak-anak. 60 dibagi 3, berapa hasilnya? Ayo. 20 ya anak-anak. Jadi, kecepatan rata-rata yang ditempuh
oleh Budi saat mengendarai mobil yaitu 20 km per jam. Ibu akan melanjutkan materinya ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari debit. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu debit, anak-anak tolong simak terlebih dahulu ya video berikut. Nah, anak-anak, kan kita tadi sudah melihat ya tayangan video tersebut. Nah, apakah anak-anak di sini sudah tahu apa itu debit? Nah, kalau belum tahu, Ibu akan jelaskan ya anak-anak. Jadi, debit itu adalah volume zat cair yang mengalir ke dalam persatuan waktu. Nah, dalam pengisian air, kita membutuhkan volume dan waktu dalam pengisian air tersebut. Nah, apa sih volume itu anak-anak? Apakah ada yang tahu? Nah, volume itu adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati suatu objek dalam waktu yang diperlukan. Nah, debit di sini berfokus pada zat cair. Apa sih zat cair itu? Yaitu air. Nah, kita juga akan mempelajari tentang volume dan satuan waktu. Nah, untuk satuan volume yaitu adalah meter kubik per liter. Nah, di sini Ibu sudah mempersiapkan satuan volume ya anak-anak. Nah, kita sama saja seperti satuan jarak ya. Jadi kita tinggal ganti belakangnya saja menggunakan liter. Nah, sama saja ada 7 tangga. Yang pertama ada. Nah, apabila diketahui kita itu tangganya turun ya. Jadi kita kalikan 10. Nah, apabila naik berarti dibagi 10. Nah, untuk satuan volume itu kan kilometer kubik per liter ya anak-anak. Nah, tangganya juga sama seperti tangga satuan panjang atau jarak. Tetapi kalau misalkan satuan volume itu kalau misalkan naik dibagi 1000 dan kalau misalkan turun itu dikali 1000. Nah, di sini Ibu sudah ada contoh untuk satuan volume ya anak-anak. Di soal itu 5 km kubik sama dengan berapa hektometer kubik. Nah, cara penyelesaiannya yaitu kan di soal itu diketahui 5 km kubik ya anak-anak dan lalu ditanyakan berapa hektometer per kubik. Nah, berarti kilometer kubik ke hektometer kubik yaitu turun satu tangga ya anak-anak, berarti dikalikan 1000. Nah, berarti 5 dikali 1000 sama dengan 5000 hektometer kubik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang segitiga debit. Nah, kenapa sih harus mempelajari segitiga debit? Nah, kan supaya bisa membantu kita untuk memecahkan soal-soal yang berhubungan tentang debit ya, anak-anak. Nah, di sini sudah ada huruf V, D, dan W. Nah, diketahui V itu volume, D itu debit, W itu waktu ya anak-anak. Nah, apabila di soal itu tolong carikan volumenya. Nah, kita tinggal tutup saja huruf V-nya ya anak-anak. Dan kita sudah ketahui bahwa rumus volume itu
D dikali W. Nah, dan apabila di soal tolong carikan debit. Nah, kita tutup saja bagian huruf D-nya ya anak-anak. Nah, kita sudah ketahui rumus debit yaitu V dibagi W. Nah, dan apabila di soal tersebut itu tolong carikan waktu. Nah, kita tinggal tutup saja bagian huruf W-nya ya anak-anak. Nah, kita sudah ketahui bahwa rumus waktu yaitu V dibagi D. Nah, anak-anak, untuk satuan debit itu yaitu meter kubik per sekon, liter per sekon, meter kubik per jam, liter per menit, sentimeter kubik per sekon, dan milimeter kubik per sekon. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal tentang debit ya anak-anak. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai soal yaitu sebuah bak mandi berisi air sebanyak 1000 liter dalam waktu 20 menit. Nah, berapa debit air yang mengalir ke bak tersebut? Nah, cara penyelesaiannya yaitu kan di soal sudah diketahui ya bahwa volumenya itu 1000 liter dan waktunya itu 20 menit dan yang ditanyakan yaitu debitnya. Nah, kan kita sudah ketahui ya anak-anak bahwa rumus debit itu sama dengan V dibagi W. Nah, kita tinggal masukkan saja ke rumusnya ya anak-anak bahwa V itu 1000, W itu 20. Jadi 1000 dibagi 20 berapa anak-anak? Betul sekali, 50 liter. Jadi debitnya yaitu 50 liter per menit. Nah, anak-anak, cukup sekian ya materi hari ini. Apakah anak-anak ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, oke, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian ya, untuk dikerjakan di rumah. Nah, kalian bisa buka buku LKS halaman 60, lalu di situ kan ada soal ya anak-anak, lalu kalian kerjakan. Jangan lupa ya. Nah, nanti minggu depan dikumpulkan. Oke, anak-anak, siap? Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca doa. Oke, akan Ibu pandu ya anak-anak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf ya anak-anak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.